OKB. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya ingin menanggapi pengumuman dari pemerintah pusat. Setiap tahun selalu ada pengumuman tentang ranking kemiskinan di Indonesia antar daerah dari 34 provinsi yang ada. Sejauh yang saya ikuti dari waktu ke waktu, posisi kemiskinan di Indonesia hampir tidak jauh berbeda. Komposisinya selalu nyaris sama saja. Di wilayah timur Indonesia selalu menempati pada posisi-posisi bawah, termasuk provinsi asal saya, yaitu Nusa Tenggara Timur atau NTT, juga selalu di bawah bersama Papua. Seperti tahun ini pemerintah mengumumkan 3 besar provinsi paling miskin di Indonesia termasuk NTT. Posisi ini tidak terlalu kaget karena memang hampir setiap tahun. Nah, saya mau menanggapinya, mengapa selama ini formasi wilayah timur khususnya di NTT selalu di bawah, selalu ranking rendah, ranking paling bawah. Sebagai orang NTT, saya pernah dilahirkan di sana, saya sekolah di sana sampai kuliah baru saya ke Jawa, dan juga sebagai orang yang mempelajari ilmu sosial, khususnya mempelajari kebijakan publik. Dengan mata kuliah yang harus kami pelajari adalah teori pembangunan dan manajemen pembangunan. Yang berikut, saya hidup di Jawa ini sudah 37 tahun terakhir ini. Jadi saya berasal dari NTT, saya menguasai kebudayaan NTT, khususnya Flores atau Ende, saya dari Ende. Saya mempelajari ilmu teori pembangunan, manajemen pembangunan, kebijakan publik, manajemen publik. Saya hidup di Jawa. Saya juga tahu bagaimana cara pandang di Jawa, bagaimana cara kerja ilmu sosial, dan bagaimana Nusa Tenggara Timur kebudayaannya, cara pandang filosofi hidupnya saya paham, apalagi dari Flores. Begini, mengapa NTT selalu berada pada posisi buntut, posisi akhir, hampir selalu ya, dalam provinsi termiskin. Kalau tidak 10 besar ya 3 besar segitu. Kita ini kan mengambil data yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik BPS. Dan saya tahu BPS punya 14 variabel dan indikator sebuah daerah disebut miskin. Ada 14 item, ada 14 variabel dengan indikator-indikatornya sudah ada. Seperti luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan, itu tergolong miskin. Jenis dinding yang tempat tinggal mereka dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Keempat, orang yang disebut miskin tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Tidak, jadi hanya buang saja di hutan atau di mana-mana gitu ya. Tidak punya kamar WC lah. Bahan bakar memasak sehari-hari terbuat dari kayu, bakar, arang, atau minyak tanah. Jadi yang disebut orang tidak miskin adalah dia masak pakai listrik atau pakai gas. Lalu hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali per minggu. Hanya bisa membeli 1 setel pakaian dalam setahun. 10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di poliklinik. 12, sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan luas
lahan 500 meter persegi, atau menjadi buruh tani, atau menjadi nelayan, atau buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangganya tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Dan 14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 seperti sepeda motor, kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Inilah 14 variabel dan indikator kemiskinan. Kalau melihat dari sini, dari variabel dan indikator ini, maka menurut saya Nusa Tenggara Timur atau wilayah timur Indonesia bagian timur pada umumnya sampai kapanpun akan tetap jadi daerah termiskin di Indonesia. Dilihat dari 14 variabel dan indikator yang dibangun oleh BPS. Saya mengatakan bahwa inilah indikator atau variabel yang dipandang dari Jakarta, dipandang dari metropolitan. Sementara kalau kita lihat, ini kan kemiskinan secara objektif. Sekarang kita lihat kemiskinan secara subjektif. Dalam pandangan orang NTT atau khususnya lagi Flores, lebih khusus lagi Ende, kasus Ende, karena saya paling memahami kebudayaan, filosofis orang di sana ya. Orang Ende, Flores, memiliki variabel dan indikator tersendiri. Mereka berbeda dengan indikator atau variabel yang dibangun oleh BPS, yang dibangun oleh Bappenas, yang dibangun oleh pemerintah pusat itu berbeda. Orang NTT, orang Flores, orang Ende, itu definisi kemiskinan mereka berbeda. Mereka dipengaruhi oleh filosofi hidup, filsafat hidup mereka. Sehingga ini mempengaruhi cara pandang mereka tentang kemiskinan. Saya akan mengajak Anda untuk coba melihat kemiskinan dari wilayah timur. Kalau dilihat dari kacamata orang timur, memandang ekonomi, kesejahteraan di Indonesia, maka Anda akan lihat bahwa di Jawa ini banyak kemiskinan parah. Kalau dari sudut pandang orang sana ya. Cara pandang hidup orang NTT, orang Flores khususnya, atau lebih khusus Ende, begini. Dan saya kira hampir sama. Di seluruh NTT itu hampir sama cara pandangnya. Orang Ende mempunyai filosofi hidup begini. Mae ngere bea, mae ngere a. Bea itu sebuah suatu burung, jenis burung hitam, barang hitam kecil gitu. Dan a itu burung gagak. Kedua jenis burung ini ada di sana. Mereka bersuara ketika mereka berkicau, itu menyebut namanya sendiri. Bea, a. Dia menyebut namanya sendiri. Jadi orang Ende, Flores, NTT mempunyai filosofi hidup bahwa kita hidup ini mae ngeret bea atau a, jangan seperti bea atau a yang menyebut dirinya sendiri, yang menepuk dadanya sendiri. Hendaklah kita hidup seperti kucing. Kita muli ngeret eo dalam kebudayaan, dalam filosofi orang di sana. Eo itu kucing. Apa yang bisa ditiru dari eo? Di Flores, di Ende, itu mereka mengajarkan ajaran hidupnya adalah hendaknya kita hidup seperti kucing. Menyembunyikan kukunya. Ketika ada mangsa, ada saat tertentu ada mangsa, baru keluarkan cakarnya. Kucing akan menerkam, siap menerkam tikus, menerkam apapun hewan yang lewat yang dia ingin makan, dia akan terkam. Atau dia berkelahi dengan sesama kucing atau berkelahi dengan hewan lain. Bertarung. Jadi kita sehari-hari lihat kucing itu nggak ada cakar. Saat kucing
mau bertarung, baru cakarnya keluar, kelihatan, siap mencakar. Inilah filosofi atau etika hidup sosial bagi orang Ende Flores NTT. Itu artinya kita hidup ini menyembunyikan apa yang ada pada diri kita. Kehebatan, kekayaan, kepintaran, apapun yang disebut hebat-hebat itu, hendaknya jangan menepuk dada, tetapi bersembunyilah seperti cakar kucing, kukunya kucing bersembunyi. Ini menjadikan orang Ende yang taat akan filosofi ini, yang taat akan etika sosial mereka ini, mereka tidak akan pernah mau menunjukkan kekayaannya. Apa yang orang di sana tidak akan mau menunjukkan kepada orang lain. Rumah, kendaraan, pakaian di badan, aksesoris di badan, makan minum kita. Itu orang di sana memandang tidak boleh menunjukkan. Mereka akan hidup sederhana. Rumahnya mungkin gedek atau bambu, kayu seadanya, atap rumbia seadanya juga. Ikatnya pakai kayu, tali-tali di hutan bisa, tanah bisa. Pakaian ada yang cuma dengan sarung hitam, tidak punya baju, tidak punya celana, tidak punya sandal. Dia bisa saja makan apa adanya. Mungkin tidak pernah minum susu, tidak pernah makan kue. Tetapi di saat tertentu, misalnya ada pesta, ada kawin-mawin, ada anaknya mau sekolah atau kuliah, atau orang datang, seperti istri saya dulu datang, lihat keluarga saya di Flores, sangat sederhana, kelihatannya miskin sekali. Rumah mereka lubang-lubang pakai dinding, tanah, atap rumbia. Tapi ketika istri saya mau foto mereka bilang jangan dulu, sebentar. Kami siap dulu. Ketika mereka siap, keluar dari dalam, emas dari kepala sampai kaki. Banyak gelang, emas semua. Bajunya bagus, pakaiannya bagus. Artinya apa? Mereka baru bisa menunjukkan identitas mereka hanya pada saat-saat tertentu. Bukan setiap saat mereka harus merias diri mereka dengan emas dari kepala sampai kaki. Tidak. Hanya saat tertentu. Ketika ada kematian, kalau di NTT, di Flores, di Ende, saat ada kematian mereka melihat bisa jutaan mereka taruh. Bisa sapi 1 ekor, 2 ekor, bisa. Kuda 1 ekor, 2 ekor yang nilainya sampai 10 juta. Bisa. Orang bisa datang hadir pernikahan bawa uang jutaan. Bisa bawa dengan sapi, bisa bawa dengan kuda. Wow. Lihat. Jadi hanya saat-saat tertentu, situasi tertentu, mereka yang aslinya baru dibuka. Tapi sehari-hari mereka adalah orang sangat sederhana, sangat lemah. Seperti mereka tidak punya apa-apa. Tapi ada saat-saat tertentu kita akan terbelalak lihat mereka. Mereka punya uang, mereka punya emas, bersembunyi, tidak ditunjukkan, tidak untuk dipakai-pakai tiap hari kemana-mana di rias kepala, telinga, semua ini, tidak. Bahkan mereka sembunyi di bawah tanah, digali. Mama saya, ibu saya pernah menggali, ditanam di tanah, emas-emasnya semua. Mereka tidak akan menunjukkan itu. Mereka menyembunyikan kekayaan mereka. Tidak ditunjuk sembarangan. Kalau untuk hidup harian, kemana-mana mereka kelihatan tidak punya baju, tidak punya celana. Kotor-kotor, sederhana sekali. Ada yang sobi-sobi masih pakai. Tapi itu tadi mereka ingin hidup seperti kucing. Bersembunyi. Kuku yang aslinya. Kebolehan mereka itu mereka sembunyi. Saat tertentu mereka buka. Dan mereka tidak akan menepuk dada. Makanya kalau BPS, Biro Pusat Statistik, sensus datang, mereka tidak akan melapor, saya punya
hewan sekian ratus ekor, tidak akan omong. Saya punya tanah berapa hektar, tidak akan omong. Saya punya uang sekian banyak, mereka tidak akan omong. Pertama, memang ini semboyan mereka, filosofi mereka. Yang kedua, mereka nanti takut dipajakin. Wah, jangan mengaku kayak gitu ya, jangan omong begitu. Nanti dipajak, pajak jadi tinggi. Mereka juga menghindar pajak. Sehingga mereka tidak akan melapor. Kekayaan-kekayaan mereka itu tidak akan bisa dilaporkan secara persis, secara tepat itu tidak. Tidak mungkin. Mereka punya ketaatan terhadap etika sosial mereka. Bayangkan, setiap tahun sejak zaman saya dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, itu setiap tahun itu orang Flores yang anak dari desa-desa seperti saya ini, anak dari kampung, orang tua kerja kebun, bisa datang sekolah di Jawa, kuliah di Jawa. Anak pejabat kuliah di Jawa. Anak orang kaya di Jawa kuliah di UGM, kuliah di UI, kuliah di ITB. Tapi anak orang NTT yang dari desa juga kuliah di UGM, juga di UI, juga di ITB, dan bisa bayar. Artinya ketika anaknya sekolah, anaknya kuliah, dia keluarkan uang. Meskipun dia antar anaknya naik ke kapal tuh hanya dengan sarung, tanpa baju, sandal juga tidak ada, bisa. Dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa. Makanya kami orang NTT, kami orang Flores, banyak yang jadi sarjana, sampai profesor banyak juga. Padahal mereka itu tadinya disekolahkan oleh orang tua, baju juga tidak ada. Kakek saya, adik kandung dari kakek saya, namanya Pae Padi. Sepanjang hidupnya itu cuma dengan sarung 2 lembar setiap hari, kain hitam. Kain loh, bukan sarung itu. Kain sok, tanpa celana, tanpa baju. Hidupnya di pondok, di kebun hutan, kecil, pakai daun, pakai bambu seadanya, lantai tanah, kecil sekali. Tapi tahun 60-an dia sudah bisa membiayai Pak Le saya, om saya, bapak kecil saya, sekolah di Jawa, di Jogja ini. Ada SMA Teladan, SMA De Brito, dan ada yang SMK Perindustrian, STM Perindustrian. Bisa, mereka bisa menyekolahkan, bisa menguliahkan anaknya, bisa sekali. Yang profesor-profesor sekarang, yang doktor-doktor, yang dosen-dosen di UGM, UI, orang dari Flores, NTT itu, dulunya begitu. Mereka disekolahkan oleh orang yang dinilai miskin, oleh BPS, oleh pemerintah dinilai mereka miskin. Yang tidak punya sandal, yang tidak punya rumah, yang tidak berlantai semen, yang tidak berlantai keramik, yang atapnya cuma pakai rumbia, dindingnya cuma pakai bambu. Mereka itu yang menguliahkan, yang membiayai. Itu berbeda dengan di Jawa. Di Jawa ini yang paling penting adalah mereka konsumsi hidup sehari-hari. Yang penting makan, yang penting bisa mandi dengan sabun, dengan sikat gigi, dengan sampo, ganti pakaian bisa 2 kali sehari, beli pakaian bisa setiap bulan, ya. Nah, semua kriteria ini di Jawa ini berorientasi pada konsumsi. Di NTT orang berorientasi pada investasi, bukan pada konsumsi yang paling penting. Di Jawa yang paling penting konsumsi. Sehingga di Jawa ini kelihatan megah. Tetapi kalau saya melihat di bagian investasi, di Jawa ini justru agak rapuh. Makanya ketika pandemi COVID-19 kemarin itu, laporan dari pemerintah, dari pers itu, bahwa yang paling goyah itu di kota. Goyah ekonomi. Di desa, ekonomi lebih stabil. Nah itulah, kota ini dalam konteks Indonesia, Jawa ini adalah kota. NTT, Papua itu adalah desa. Maka di masa pandemi COVID, mereka di NTT itu tidak goyah ekonominya. Karena mereka padat di investasi. Ada hewan, ada kebun, ada tanah yang luas. Emas mereka sembunyikan di tanah atau menyembunyikan di rumahnya. Di Jawa, investasi yang lemah. Tapi konsumsi yang tinggi. Kalau punya uang,
Orang beli mobil, beli motor baru, bikin rumah bagus. Investasinya agak lemah. Di NTT lebih kuat di investasi, di konsumsi agak lemah. Dari sisi ini saya melihat metodologis BPS itu boleh dibilang bias perkotaan. Tapi saya tahu bahwa ini termasuk hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh PBB. PBB juga begitu. Ini adalah bias perkotaan, bias metropolitan, bias barat atau westernisasi. Bahkan teori kemiskinan juga bias perkotaan, bias westernisasi, bias barat. Kalau ilmuwan orang timur atau cara pandang dari wilayah timur, maka sebenarnya yang banyak miskin itu di barat, di Indonesia bagian barat, terutama di Jawa. Karena basis investasi mereka lemah. Tapi di lini konsumsi kuat, tinggi. Terbalik di sana. Di sana bersembunyi diri untuk tidak diketahui oleh orang lain. Bayangkan ada orang di sana sejak saya kecil itu tidak punya baju, tidak punya celana, hanya punya sarung. Rumah jelek hanya dengan tanah, rumbia, dinding pakai bambu seadanya. Tapi dia akan bisa bikin pesta 7 hari 7 malam. Saya kecil itu, waktu zaman saya kecil, zaman kakek nenek saya ada itu, masih ada itu. Tahun 60-an, 50-an. Itu orang di sana masih bisa membuat pesta 7 hari 7 malam. Kalau zaman saya hidup 7 hari 7 malam sudah tidak ada, tapi 3 hari 3 malam ada. Orang yang sangat sederhana akan bisa memberi makan selama 3 hari 3 malam bagi ratusan, bagi ribuan tamu yang datang. Jadi itu. Padahal dia kalau dalam kriteria BPS miskin sekali. Tapi di saat pesta dia bisa membiayai makan, minum, konsumsi orang ribuan, ratusan orang bisa 3 hari 3 malam bisa. Artinya apa? Dia punya hewan di padang ada. Dia punya emas ada di dalam rumah. Uang ada di dalam rumahnya. Jadi kalau saya melihat pengukuran kemiskinan di Indonesia, pengukuran ekonomi, kesejahteraan di Indonesia adalah bias perkotaan, bias metropolitan, bias westernisasi, bias barat. Di NTT, kalau tetap dengan variabel dan indikator selama ini yang ada, dipegang pemerintah, dipegang BPS, dipegang Bappenas ini, makanya selamanya orang NTT atau orang wilayah timur itu miskin terus. Ini. Tapi kalau cara mengukur ekonomi dari pandangan orang timur secara subjektif, ini sebenarnya sih menurut saya sih 14 variabel dan indikatornya ini oleh BPS ini juga sudah bias, subjektif perkotaan, subjektif metropolitan, subjektif westernisasi. Tapi dibuat agar ini menjadi objektif. Makan 3 kali sehari. Orang NTT makan cuma 2 kali sehari bisa mereka. Tapi sekali makan kan banyak. Kalau di sini makan 3 kali kan sedikit-sedikit makannya. Pagi sedikit, siang sedikit, sore atau malam sedikit. Tapi di sana orang ingin bekerja terus supaya tidak terlalu berhenti stop, tiba-tiba makan. Itu bagi mereka menganggap itu buang waktu. Cukup 1 kali, 2 kali makan, 1 kali makan langsung banyak. Jumlahnya banyak. Kalau kita ngomong tentang 2 kali itu kan kuantitatif. Tapi kalau kita ngomong tentang kualitatif, jumlah porsi makan, maka bisa jadi di sana lebih banyak makanannya. Mereka lebih banyak makan. Sekali makan banyak jumlahnya. Di Jawa ini 3 kali makan, di kota 3 kali makan. Tapi kan orang makan sedikit-sedikit. Salah satunya pertimbangan kesehatan, makan terlalu banyak itu nggak baik. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Di sana belum mempertimbangkan dari sisi itu. Karena memang banyak yang belum tahu. Daripada sebentar kita berhenti kerja, makan. Lebih baik hanya 2 kali makan tapi banyak.
Kalau di sini misalnya ya, satu bulan satu keluarga itu misalnya 10 kilo lah, paling tidak. Di sana bisa dengan satu keluarga itu yang jumlahnya 4-5 orang itu, satu bulan itu bisa dengan 40-50 kilo. Karena sekali makan jumlahnya besar. Di Jawa makannya sering-sering makan, tetapi kecil porsinya. Kalau mengukur dari sini, kalau orang sana apa enggak mati kelaparan kalau cuma 2 kali makan? Ya buktinya mereka enggak mati kelaparan. Karena sekali makan jumlahnya besar. Pakaian juga begitu. Mungkin mereka ada yang tidak pernah ganti. Mungkin seminggu ganti sekali atau 2 minggu sekali atau 2 hari sekali. Tidak sehari 2 kali ganti pakaian seperti di Jawa atau di kota besar. Tapi bukan berarti mereka pakaian, tidak ada pakaian, enggak. Itu tadi mereka hidup hari-hari itu lebih tepatnya itu ya halusnya dibilang sederhana ya. Yang keduanya bisa saja mereka pura-pura. Mereka pura-pura miskin, pura-pura nggak punya baju, pura-pura nggak punya celana, pura-pura nggak punya sandal. Jadi filosofi hidup, pandangan hidup, ajaran hidup, etika sosial mereka bangun, mereka miliki, itu berpengaruh kepada operasionalisasi hidup mereka. Berpengaruh cara hidup, berpengaruh cara konsumsi, berpengaruh pada cara mereka belanja, berpengaruh pada cara mereka menampilkan diri. Kalau di negara bijaksana, saya pikir variabel dan indikator atau metodologi yang dimiliki oleh BPS, Bappenas, perlu diubah, perlu merespon filsafat hidup setiap daerah, etika sosial setiap daerah, supaya kita membangun variabel dan indikatornya lebih mewakili seluruh keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau dengan cara seperti sekarang, ketika orang NTT atau orang Timur dianggap miskin, dalam hidup hari-hari mereka tidak merasa miskin. Mereka merasa kami tidak lapar, kami masih bisa bikin pesta berjuta-juta, kami masih bisa menyekolahkan anak, kuliahkan anak. Jadi itu. Kalau di negara bijaksana, BPS, Bappenas, pemerintah pusat harus mengubah variabel dan indikator yang lebih bersifat nasional, yang lebih bersifat regional, yang lebih bersifat kedaerahan. Katakanlah variabel indikator milik Indonesia, jangan milik Barat, jangan milik metropolitan, milik Indonesia. Jadi merespon dari seluruh cara pandang hidup, merespon dari seluruh filosofi hidup di setiap daerah, merespon seluruh etika sosial dari setiap daerah, cara pandang hidup mereka. Ini yang mempengaruhi cara mereka hidup, cara mereka makan, cara mereka berpakaian, cara memandang arsitektur rumah mereka. Gitu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.